Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Getaran frekuensi di sekitar Changwuqiong tampaknya telah terpengaruh, dan percikan api melesat beberapa meter di depannya. Kemudian, seluruh kekuatan pelat cahaya kosmik ditekan oleh kekuatan Ke surgawi. Ledakan, suara renyah terdengar dari pelat lampu, seolah-olah telah dipukul, dan cahaya spiritual menghilang. Ekspresi Changwuqiong berubah drastis, dan dia berbalik untuk melarikan diri. Namun, begitu dia muncul, dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah berubah. Dia tidak lagi berada di tengah-tengah awan putih, tetapi di pegunungan. Burung-burung di hutan, serangga dan binatang buas, sinar matahari yang jatuh dari langit, menyinari dedaunan di tubuh, itu sangat nyata. Meskipun matahari yang hangat menyinari dirinya dan sekitarnya damai, Changwuqiong berkeringat di sekujur tubuh, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke musim dingin bulan lunar ke-12, dan tangan serta kakinya dingin. Tuan Muda Yunxiao, tolong lepaskan aku, saya memang bersalah saat itu, tetapi saya tidak melakukannya sendiri, saya akan jujur kepada Anda. Garis pertahanan mental Changwuqiong telah benar-benar runtuh. Dia juga pria yang sangat pintar, dan dia tahu bahwa kesenjangan antara dia dan Yunxiao hanya akan semakin lebar, dan bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jika dia melawan, dia hanya akan mati, jadi dia mungkin juga menyerah lebih awal dan mencari kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi, satu-satunya tanggapan yang dia dapatkan adalah kicauan burung dan desisan serangga. Yunxiao tidak menanggapi sama sekali. Changwuqiong panik dan berteriak, lebih baik meredam permusuhan daripada membuatnya tetap hidup. Saya benar-benar mengakui kekalahan dan mengakui kekalahan, Tuan Po Jun, tolong lepaskan saya, mulai sekarang. Dia tidak akan pernah berani tidak taat. Adapun Hua Qiansu, saya akan mencoba yang terbaik untuk menebusnya. Belum terlambat untuk membiarkanku pergi ke Pulau Awan Terapung sekarang. Petik 2. Huala. Yang menanggapinya adalah pepohonan kuno yang menjulang tinggi di sekitarnya, seolah-olah mereka semua masih hidup. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya memancarkan sejumlah besar ki spiritual dan berubah menjadi lengan, meraih semuanya. Lampu hijau yang memenuhi langit menyelimuti Changwuqiong, cahaya keemasan melintas di tangannya saat pedang 9 cincinnya muncul dan dia menyerang dengan liar. Wah, ratusan dan ribuan cabang yang patah beterbangan, tetapi cabang-cabang yang berguling hanya bertambah jumlahnya, seperti ular piton hijau. Changwuqiong memegang pedangnya dengan waspada, tiba-tiba, sejumlah besar tanaman merambat keluar dari tanah di bawah kakinya dan melilit dirinya. Dia mengguncang kakinya dan menghancurkan tanaman merambat. Pada saat yang sama, dia melemparkan beberapa segel ke dalam bilahnya. Raungan binatang buas keluar darinya, itu seperti ratusan binatang buas yang berlari kencang, memotong lautan pohon di depannya menjadi beberapa bagian, dan dia bergegas ke langit. Li Yunxiao, Tuan Muda Yunxiao. Changwuqiong tidak menyerah dan berteriak di langit, tetapi masih belum ada tanggapan. Ini Wufu. Tubuh Changwuqiong tiba-tiba gemetar saat dia melihat ke bawah karena terkejut. Dia tidak asing dengan medan. Dari selatan ke utara, seluruh pegunungan membentang di langit, dan lebih dari setengahnya meluas ke kehampaan yang tak terlihat. Seolah-olah seekor naga raksasa telah jatuh ke langit, tubuh bagian atasnya menembus langit yang luas, hanya menyisakan setengah yang menggantung di udara. Pegunungan Tiandang. Mata Changwuqiong menyipit, dan wajahnya menjadi gelap. Meskipun dia tahu bahwa semua yang ada di depannya adalah ilusi, itu sangat nyata sehingga sulit dipercaya. Dia selalu tahu bahwa itu keterampilan mata Yunxiao sangat kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka itu begitu kuat. Dia tidak berani kembali ke pegunungan, dia hanya berdiri di langit dengan linglung, setidaknya dia tidak perlu khawatir diserang dari segala arah. Tiba-tiba, bayangan melayang dari langit. Changwuqiong mendongak, dan mulutnya terbuka, seekor ikan mas hitam besar menatapnya. Bagaimana ikan bisa terbang? Setelah keterkejutan awalnya, dia langsung mengerti apa yang mustahil di alam ilusi. Selama seseorang berada di dalamnya, tidak ada tempat yang aman. Ikan itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit. Ruang itu segera menyusut dan ditelan oleh ikan. Apa? Hati Changwuqiong bergetar, tubuhnya tidak bisa menahan gaya hisap dan ditarik masuk.
Pedang lebar 9 cincin menebas kepala ikan. Desir, retakan hitam muncul di langit, tetapi pada saat berikutnya, retakan itu juga dimakan oleh ikan. Adikmu Yingluo, Chang Wuqiong mengutuk dan ditelan oleh ikan hijau. Begitu berguling ke perut ikan, ia segera menemukan bahwa ada cahaya putih terang yang keluar darinya. Ketika melihat lebih dekat, ia segera menghirup udara dingin. Itu sebenarnya adalah lautan pedang. Kekuatan di perut ikan menariknya menuju gunung pisau dan lautan pedang. Dia buru-buru menggunakan mantra berhenti, tetapi dia masih tidak bisa menahannya. Dia perlahan diseret, dan kecepatannya semakin cepat. Li Yunxiao, kamu sangat kejam. Kamu benar-benar ingin memotongku menjadi 1000 bagian. Chang Wuqiong meraung marah, dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Pada saat ini, dia benar-benar menyerah untuk memohon belas kasihan. Dia melemparkan pedang lebar 9 cincin, yang berubah menjadi pelangi emas dan jatuh ke kedalaman perut ikan. Pada saat yang sama, dia membalik tangannya dan pelat cahaya kosmik muncul, itu langsung diaktifkan. Gelombang cahaya harta karun naik dan menerangi sekeliling. Kemanapun cahaya berlalu, itu seperti keterampilan ilahi, kekurangan surgawi, terus-menerus hancur seolah-olah waktu semakin cepat. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan keras datang dari luar perut ikan, dan seluruh ikan meledak dalam sekejap. Cahaya keemasan bergegas masuk dan menutupinya. Cahaya keemasan sangat lembut, meski tajam, itu tidak menyakitinya, sebaliknya, itu lebih seperti penghalang yang melindunginya. Pemandangan pegunungan Tiandang terus menghilang, kembali ke langit luas wilayah suci, angin ringan, dan awan ringan. Wajah Yunxiao suram saat dia menatap sosok tidak jauh, matanya berkedip dengan emosi yang rumit. Chang Wuqiong tahu bahwa itu adalah pria yang telah menyelamatkannya. Dia terkejut dan dengan cepat melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Pak. Aku ingin tahu siapa namamu, saya tidak akan pernah melupakannya. Pria itu melambaikan tangannya dan berkata, sama-sama, namaku Ye Nantian. Ye Wanwan, Ye Nantian. Tubuh Chang Wuqiong gemetar saat dia melihat orang di depannya dengan tidak percaya. Dia langsung mempercayainya, pihak lain tidak akan berbohong padanya. Dia tiba-tiba membungkuk dan berkata, salam, Tuan Ye Nantian. Itu adalah penguasa bela diri yang tak tertandingi, penguasa wilayah suci. Pada saat yang sama, Chang Wuqiong sangat gembira, meskipun dia tidak tahu mengapa orang ini menyelamatkannya. Dia tidak akan mati sekarang setelah dia melakukannya. Yunxiao. Ye Nantian memandang Yunxiao dan berkata, biarkan dia pergi demi aku. Hahaha. Ye Nantian, Yunxiao mencibir, aku menghormatimu sebagai seniorku, tapi tidakkah menurutmu kamu melampaui batasmu? Apakah Anda benar-benar berpikir saya mudah diajak bicara? Ye Nantian berkata, perang iblis akan datang, dunia harus bersatu. Chang Wuqiong adalah kantor administrasi wilayah suci dan pasti akan dapat berkontribusi besar. Sayang sekali membunuhnya, jadi lebih baik membiarkannya menebus dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan baik. Penebusan atas kejahatannya, pasti ada lubang di otakmu. Aku membunuhnya karena dendam pribadi. Yunxiao memarahi dengan marah, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya menebus kejahatan saya? Jika kamu ikut campur dalam urusanku lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan padamu. Wajah Ye Nantian berkedip, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini, bahkan Yunxiao, tapi kemudian dia memikirkannya, dan menyadari bahwa dialah yang membutuhkan bantuannya, jadi dia menekan amarahnya dan berkata, aku pasti akan melindungi Chang Wuqiong. Jangan lupa, aku telah menyelamatkanmu dari tubuh Ye Fan beberapa kali. Tidak bisakah kamu memberiku sedikit wajah ini? Yunxiao terdiam, Ye Nantian memang telah membantunya, dan dia harus membalasnya. Namun, meskipun Chang Wuqiong mungkin bukan orang yang memerintahkan Hua Qiansu untuk mati dan bahkan menyebabkan kematiannya sendiri, dia jelas salah satu dalangnya. Jika dia melepaskannya, itu akan terlalu mudah baginya, itu tidak akan sejalan dengan sifatnya sendiri. Ye Nantian berkata, masuk akal untuk mengatakan bahwa Chang Wuqiong memiliki dendam pribadi terhadapmu, dia harus dibunuh, aku sudah menyelamatkanmu beberapa kali, jadi kamu seharusnya tidak membunuhnya, untuk kebaikan yang lebih besar. Chang Wuqiong adalah salah satu pemimpin dunia, kamu seharusnya tidak membunuhnya ketika kesengsaraan iblis sudah dekat, jangan bicara omong kosong padaku. Yunxiao mendengus dingin, saya tidak terlalu bertele-tele, jika saya ingin membunuh,
saya akan membunuh. Jika saya tidak mau, saya tidak akan membunuh. Tapi ada satu hal yang Anda benarkan, aku berutang budi padamu, dan aku harus membalasnya. Saya bisa melepaskan Chang Wuqiong, tetapi saya akan menghapus semua hutang kami sebelumnya. Apakah kamu bersedia melakukan itu? Ye Nantian juga terkejut, dia menjadi ragu-ragu. Dia telah membantu Yun Xiao berkali-kali, tidak hanya untuk membantu Ye Fan, tetapi juga untuk membangun hubungan yang baik dengan pemilik tablet alam ilahi. Semuanya berjalan lancar, jadi tidak ada gunanya menyia-nyiakan kebaikannya untuk menyelamatkan Chang Wuqiong. Lagi pula, jika dia mengambil bantuan ini di lain waktu, dia harus dapat menukarnya dengan keuntungan yang lebih besar. Tidak bisakah kamu menjadi benar? Cukup. Apa? Yun Xiao menyela dengan marah, jika aku membunuh keluargamu, bisakah kamu melepaskanku demi kebenaran? Saya adalah penguasa tablet alam ilahi, kekuatan anti-iblis utama di masa depan. Wajah Ye Nantian menjadi gelap dan dia berhenti berbicara, dia menghela nafas dan berkata, baiklah, katanya. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya, Tuhanku. Chang Wuqiong sangat gembira. Ye Nantian menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu menanam penyebab sendiri, saya tidak bisa mengubah efek untuk Anda, kamu menjaga dirimu sendiri. Apa? Chang Wuqiong bertanya. Bunuh dia jika kamu mau, kata Ye Nantian kepada Yun Xiao, saya tidak peduli lagi. Pada akhirnya, dia tidak tahan menyia-nyiakan kebaikan yang telah dia tunjukkan kepada Yun Xiao. Tuan Ye Nantian, tidak. Chang Wuqiong berteriak dengan cemas, saya adalah Departemen Administrasi Wilayah Suci, dan Anda adalah senior wilayah suci. Anda tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Ye Nantian meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dia tidak peduli dengan tangisan pria itu, dia bertekad. Terima kasih. Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berjalan menuju Chang Wuqiong. Faktanya, dia baru saja memiliki kesempatan untuk membunuh Chang Wuqiong, namun, ini adalah pertama kalinya dia melemparkan ilusi pada seorang ahli negara yang saleh dan dia ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah, itulah mengapa dia membuang banyak waktu dan memprovokasi Ye Nantian. Kali ini, dia tidak ingin menimbulkan masalah lagi, dia meraih dengan tangan kanannya, dan pedang merah kematian muncul di telapak tangannya, ribuan surat wasiat pedang terbang di sekitar tubuhnya. Li Yun Xiao, apakah kamu tidak ingin tahu seluruh kebenaran? Chang Wuqiong mundur dengan takut-takut dan meraung terus-menerus. Tentu saja saya ingin tahu, tetapi saya akan menemukan jawabannya di kepala Anda dengan cara saya sendiri. Mata Yun Xiao berkilau dengan cahaya dingin saat dia melepaskan kekuatan pedangnya, puluhan ribu bintang berkumpul bersama, dan seluruh langit bergetar di bawah kekuatan pedang. Bagus, bagus, bagus. Kehendak pedang yang memenuhi langit menyelimutinya, sebelum gerakan pedang digunakan, rasa dingin meresap ke tulangnya. Chang Wuqiong tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dari ini, dia meraung 3 kali dan tertawa terbahak-bahak, hahaha, kamu ingin membunuhku dan mengekstrak jiwaku untuk mencari ingatanku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mendapatkan keinginanmu? Petik 2. Pelat cahaya kosmik di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang intens. Kulit Chang Wuqiong menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan wajahnya berubah dalam sekejap, rambut hitamnya memutih, dan satu-satunya hal yang tetap tidak berubah adalah mata kebencian dan kemarahannya. Tidak bagus, dia akan menghancurkan diri sendiri. Tiba-tiba, seorang pria muncul di samping Ye Nantian, itu adalah Ben Tingfeng, dan dia terkejut. Hahaha, Ye Nantian, karena kamu tidak akan menyelamatkannya, maka kamu bisa mati bersamanya. Chang Wuqiong benar-benar mengamuk, menggunakan hukum waktu dari pelat cahaya kosmik, dia membakar semua kekuatan hidupnya, pada saat yang sama, cahaya terus menembak keluar dari dantiannya, menyamai kekuatan pelat cahaya kosmik, sial. Apakah kamu ingin menghancurkan wilayah suci juga? Wajah Ye Nantian berubah dan dia berteriak, untungnya, aku tidak cukup bodoh untuk menyelamatkanmu. Anda adalah orang yang egois yang tidak lupa menyeret orang lain ke bawah bersama Anda bahkan dalam kematian, kamu adalah aib bagi wilayah suci. Cahaya keemasan yang kuat muncul dari telapak tangannya, dan kapal Nuh terbang keluar dari tangannya, Ye Nantian dikelilingi oleh cahaya keemasan yang menyilaukan dan mulai berevolusi menjadi dunia.
Chang Wuqiong tidak bisa lagi terlihat jelas, dia benar-benar tertutup oleh cahaya dari pelat cahaya kosmik dan dantiannya, dia seperti matahari, dan gelombang energi unsur yang menakutkan menyebar. Haha, egois. Setiap orang untuk dirinya sendiri. Aku akan mati, siapa yang peduli dengan hidupmu? Siapa yang peduli dengan kehidupan wilayah suci? Siapa yang peduli dengan kehidupan dunia? Chang Wuqiong melolong histeris saat wajahnya berkerut, dan tubuhnya mengembang seperti balon. Ayo menyerang bersama dan menekannya. Jangan biarkan ledakan mencapai alam suci. Ye Nantian berteriak dengan wajah gelap. Ledakan diri dari ahli alam abadi sejati dan pelat cahaya kosmik sangat kuat, meskipun kota suci salju berkabut lebih kuat dari tempat lain, itu tidak bisa menahan pukulan seberat itu. Iya, Ben Tingfeng menggambar lingkaran dengan tangannya, dan penghalang emas meluas tertiup angin dan jatuh ke arah kota suci, itu seperti penutup langit transparan, menutupi 4 kutub. Niat pedang Yun Xiao juga telah dipadatkan secara ekstrim, dengan sedikit gerakan lengannya, ribuan bayangan pedang yang melayang di sekitarnya tiba-tiba hancur, berubah menjadi lampu neon redup yang tak terhitung jumlahnya yang menari di langit. Tebasan pedang bintang. Dia tidak terburu-buru maju, tetapi hanya mendorong tebasan merah pedang kematian ke depan, seberkas cahaya putih seperti pelangi melewati langit cahaya dan menusuk cahaya menyilaukan di depannya. Murid Ye Nantian menyusut, dia mengepalkan tangannya dan kapal Nuh mulai berputar, itu berubah menjadi cahaya keemasan dan menyebar seperti pagar, itu terbang sekitar ribuan kaki dan mengelilingi seluruh ruang. Ledakan. Saat kapal Nuh terbang keluar, tebasan merah pedang kematian menembus cahaya dan langsung menembus tubuh Chang Wuqiong. Kalian semua pasti akan dimakamkan bersamanya. Chang Wuqiong mengeluarkan raungan marah dan meledak, kekuatan yang menakutkan menyebabkan pelat cahaya kosmik meledak juga, kedua kekuatan itu berputar-putar bersama dan menyembur ke segala arah seperti badai. Bum bum bum, cahaya dunia yang diubah oleh kekuatan dunia kapal Nuh terus meledak karena benturan, dan gelombang kejut seperti badai menembus cahaya dunia dan jatuh ke bumi seperti meteor. Ledakan, boom, boom. Sinar cahaya jatuh seperti kembang api dan mendarat di kanopi transparan langit, menciptakan riak cahaya sebelum padam. Pemandangan aneh di langit menarik perhatian hampir semua orang. Semua orang menatap langit di atas, tetapi penutup langit Ben Tingfeng tidak hanya menghalangi akibat dari penghancuran diri Chang Wuqiong, tetapi juga memblokir indera ilahi, sehingga orang-orang di bawah tidak dapat melihatnya dan memahami apa yang terjadi di atas. Kekuatan kapal Nuh telah memblokir sebagian besar kekuatan yang merusak diri sendiri, dan tidak banyak yang tersisa. Setelah beberapa saat, Ye Nantian menyingkirkan cahaya, perahu Nuh dan cahaya keemasan kembali ke tubuhnya, wajahnya sangat pucat. Jelas bahwa bahkan dia telah menderita sedikit cedera dari pukulan mengerikan itu, dia hanya dengan paksa berpegang dan tidak menunjukkannya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, sinar energi di langit hampir hilang. Ben Tingfeng kemudian menarik kembali penghalang cahaya dan menggunakan teleportasi untuk memindahkan sinar energi berbahaya yang tersisa dari langit, ratusan mil jauhnya dari ledakan. Yun Xiao dan dua lainnya terungkap. Selain Yun Xiao, dua pria lainnya tidak terlihat terlalu baik, jelas, mereka telah menggunakan terlalu banyak energi, dan wajah mereka pucat seperti kertas. Tuanku, apakah Anda baik-baik saja? Ben Tingfeng bertanya dengan prihatin. Ye Nantian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menyangka Chang Wuqiong begitu ekstrim, untungnya saya tidak menyelamatkannya, jika tidak, ketika kesengsaraan iblis datang, dia akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Meskipun Yun Xiao tidak menderita dampak ledakan, dia tidak terlihat baik, bagaimanapun, dia gagal mendapatkan ingatan Chang Wuqiong, yang sangat dia khawatirkan. Jika Ye Nantian tidak ikut campur dan menjebak Chang Wuqiong dalam ilusi, dia akan bisa mencari ingatannya. Sekarang, mereka hanya tersisa dengan pulau terapung, mereka berharap mereka bisa menemukan kebenaran dan menemukan Hua Qiansu. Li Yun Xiao, aku terlalu sembrono hari ini. Ye Nantian merasa malu, dia meminta maaf dengan tulus. Yun Xiao melambaikan tangannya dengan lelah dan berkata, karena hal-hal telah menjadi ini, tidak ada gunanya berbicara. Jika Yang Mulia ingin mengambil alih wilayah suci, saya sepenuhnya setuju, tetapi saya berharap semua orang di pulau pemisahan misterius akan digantikan, saya tidak berpikir orang-orang di depan wilayah suci akan berhasil, saya akan mempertimbangkan saran Anda, kata Ye Nantian.
Meskipun Yun Xiao tidak memberinya tatapan asal-asalan, dia masih bisa tahu dari mata dan ekspresi wajahnya bahwa Ye Nantian tidak menganggap serius kata-katanya. Ya, saya ingin bertanya kepada Anda tentang sesuatu, tahukah Anda di mana Wei Qing dan Gongyang Zhengqi sekarang? Petik 2. Setelah dia berpisah dari Pan Yi, dia telah mencari hampir seluruh wilayah suci, tetapi dia belum melihat mereka berdua, dia hanya menemukan Chang Wuqiong. Ye Nantian berkata, saya tahu mereka berdua berada dalam kultivasi tertutup, Wei Qing dan putranya telah meninggalkan wilayah suci, adapun Gongyang Zhengqi, saya pikir dia pergi ke ibu kota peri. Apakah Anda bersama Tuan Mengling yang sejati? Yun Xiao mengerutkan kening, apakah Anda bersamanya? Petik 2. Ye Nantian mengangguk. Tuanku, kata Yun Xiao, apakah Anda punya cara untuk memasuki ibu kota ilahi? Saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Ye Nantian menggelengkan kepalanya dan berkata, gerbang Sendu hanya bisa dibuka dari dalam, dunia luar hanya bisa memaksa masuk, saya telah mencoba menghubungi Tuan Mengling, namun, saya tidak dapat menemukan apapun. Yun Xiao merenung sejenak dan berkata, sekarang adalah saat yang sangat tepat, karena kita tidak dapat menghubunginya, mengapa kita tidak membuka ibu kota ilahi dengan paksa dan mencari tahu apa yang terjadi? Petik 2. Kamu tidak bisa. Ye Nantian dan Ben Tingfeng keberatan pada saat yang sama, rupanya, mereka terkejut dengan saran tersebut. Mengapa? Apakah ini tentang tanah? Yun Xiao bertanya, bingung apakah ini tentang tanah. Petik 2. Ye Nantian mengangguk dan berkata, ibu kota ilahi berada di bawah yurisdiksi wilayah suci, faktanya, itu bukan milik wilayah suci, itu milik bumi. Meskipun dia adalah kepala departemen administrasi dan salah satu dari 3 tetua ibu kota ilahi, dia masih orang dari tanah itu. Orang-orang dari alam bumi. Yun Xiao merenungkan arti kata itu dan berkata dengan heran, mungkinkah ada juga warisan di negeri ini? Tentu saja, Ye Nantian berkata, Anda dapat menganggap tanah itu sebagai sekte, kultivasi mereka berbeda dari kita, tapi mereka serupa, bagaimanapun, aturan yang kita pahami sebagian besar adalah kekuatan alam surga, tetapi kekuatan alam bumi juga berada dalam lingkup kekuatan alam-alam bela diri surga, jadi kurang lebih sama. Yun Xiao sepertinya telah memikirkan banyak hal sekaligus, jadi, kamu penguasa tanah. Apakah dia mengendalikan api dunia bawah? Ye Nantian berkata, saya tidak tahu apakah Tuan Mengling adalah penguasa dunia bawah atau apakah dia dapat mengendalikan api dunia bawah. Dia memiliki 3 tujuan utama untuk datang ke wilayah suci kali ini, salah satunya adalah bertemu dengannya dan mengobrol dengannya, sangat disayangkan bahwa tidak satu pun dari 3 tujuan yang tercapai, dia tersenyum pahit. Apa 3 tujuan utamanya? Yun Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Nantian tidak menyembunyikan apapun dan berkata, pertama, saya ingin bertemu Tuan Mengling, saya ingin berbicara dengannya tentang tanah itu. Yang kedua adalah bergabung dengan wilayah suci dan membiarkan kekuatan pulau pemisahan misterius menyusup, dan membantu wilayah suci untuk meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Yang ketiga adalah membahas masalah lautan pembentukan jiwa dan menyingkirkan kanker ini sesegera mungkin. Ben Tingfeng tersenyum pahit, sekarang kita tidak bisa melihat Tuan Mengling yang disempurnakan, kita tidak bisa membicarakan hal pertama, hanya ada satu dewan yang tersisa, dan itu dibunuh oleh Tuan Muda Yun Xiao, zona suci tidak dapat menemukan pemimpin sejati sekarang, jadi tidak ada gunanya membicarakan 2 hal terakhir. Aku ingin tahu bagaimana kamu berencana untuk menghadapi lautan pembentukan jiwa, kata Yun Xiao, Tuhanku, bagaimana engkau berencana untuk menghadapinya? Petik 2. Lautan pembentukan jiwa adalah tempat di mana semua alkemis di dunia berkumpul, kata Ye Nantian. Tentu saja, kita tidak bisa memberantas semuanya sekaligus, kita harus membagi mereka dan melenyapkannya. Selain itu, saya tidak ingin mengungkapkan kekuatan pulau pemisahan misterius kepada dunia untuk saat ini, oleh karena itu, kita hanya dapat menggunakan wilayah suci dan persatuan bela diri surgawi sebagai pemimpin, kami akan membantu dari samping untuk melenyapkan semua pembudidaya iblis di lautan pembentukan jiwa dan menyegel sumur iblis kuno. Bunuh semua pembudidaya jahat. Yun Xiao mengerutkan kening, bunuh semua pembudidaya jahat. Ini terlalu ekstrim. Ye Nantian dengan serius berkata, tidak ekstrim sama sekali. Pembudidaya iblis itu pasti subjek uji Lu Chongzi, mungkin digunakan untuk keturunan Raja Iblis,
untuk menahan penindasan kekuatan alam-alam seni bela diri surgawi, bahkan jika kita menyingkirkan Lu Chongzi, kita tidak tahu apakah pembudidaya iblis ini masih menyembunyikan bahaya, lagi pula, kita hanya bisa merasa nyaman jika kita membunuh mereka semua. Mata Yun Xiao dingin saat dia berkata, aku bersedia membantu membunuh Lu Chongzi, adapun membunuh para pembudidaya jahat, aku sama sekali tidak tertarik padanya, selain itu, saya sangat membenci metode ini, jadi, saya tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Baiklah, kita akan melakukan hal-hal ini. Mata Ye Nantian berbinar dan dia berkata, karena wilayah suci tidak dapat menemukan orang yang bertanggung jawab sekarang, mengapa kita tidak membiarkan Liga Bela Diri Surgawi memimpin dan menghilangkan lautan pembentukan jiwa? Yun Xiao sedikit ragu-ragu, kapan kita pergi? Tanyanya, kapan? Bisakah kamu menundanya sebulan? Dia masih ingin melakukan perjalanan ke Pulau Terapung Langit. Tidak akan terlambat bahkan sehari. Ye Nantian berkata dengan serius, Tuan Muda Yun Xiao, harus tahu bahaya lautan pembentukan jiwa, jika bukan karena fakta bahwa kami tidak dapat menemukan orang yang bertanggung jawab atas wilayah suci, kami akan pindah sejak lama. Hao Feng juga pergi ke Yanwu di wilayah selatan untuk mencarimu, tapi dia mungkin merindukanmu. Rencana awal saya adalah menunggu kembalinya Hao Feng. Jika saya masih tidak melihat bayangan gubernur di wilayah suci, saya akan bertindak sendiri. Yun Xiao berpikir sejenak, masalah Hua Qiansu telah tertunda selama lebih dari 20 tahun, jadi tidak perlu terburu-buru sekarang. Selain itu, dia juga prihatin dengan situasi di sumur iblis kuno, dia lebih mengkhawatirkan dua teman baiknya Xuan Hua dan Liu Feiyan, serta muridnya Yang Di. Setelah memikirkannya, dia berkata, baiklah, aku akan pergi ke lautan pembentukan jiwa bersamamu. Ye Nantian sangat gembira, saya tahu bahwa Tuan Muda Yun Xiao adalah orang yang dapat diandalkan. Yun Xiao mendengus dingin dan berkata, berhentilah menyanjungku. Yanwu tidak memiliki formasi teleportasi yang mengarah ke lautan formasi jiwa, aku akan mengirim beberapa orang ke wilayah suci dan kita akan berangkat bersama. Ye Nantian berkata, lautan pembentukan jiwa telah menghalangi jalan ke wilayah suci, kita bisa pergi ke sana dari cara semula dan membagi sementara kekosongan, kita harus keluar dari lautan pembentukan jiwa, mereka dapat melewati kota tanpa malam dari pohon Livire atau kota cahaya kaca, tetapi sebagian besar pemeriksaan menjadi sangat ketat. Yun Xiao berpikir sejenak dan berkata, ayo kita melewati kota cahaya kaca, kita akan menerobos blokade dengan kecepatan kilat dan langsung masuk ke lautan formasi jiwa, sangat berisiko untuk mengambil jalan aslinya. Lu Chongzi adalah orang yang sangat terpelajar dan memiliki bakat yang luar biasa, jika dia melakukan sesuatu di lorong, kita akan berada dalam masalah besar. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan, kita akan bertemu di kota cahaya kaca. Ye Nantian mengambil keputusan dan berkata, Tuan Benting Feng, segera mobilisasi tenaga kerja dan panggil semua sekretaris yang dapat dikendalikan di wilayah suci, mintalah mereka mengumpulkan orang dan menuju ke lautan pembentukan jiwa. Benting Feng mengerutkan kening, tapi pasti ada seseorang yang mengawasi petarung. Kejuaraan, juga harus ada kekuatan yang kuat untuk mempertahankan benteng, sekarang wilayah suci kosong, saya khawatir itu akan menjadi bencana jika orang-orang yang tersisa dipindahkan. Ye Nantian tidak senang, dia bersenandung dan berkata, tidak ada salahnya mengadakan kompetisi seni bela diri, tapi aneh bahwa Wei Qing dan Gong Yang Zengqi tidak ada di sini, dia tidak peduli tentang itu sekarang, apakah melenyapkan pembudidaya iblis di lautan pembentukan jiwa lebih penting atau apakah seni bela diri lebih penting. Kumpulkan semua orang yang berguna di sini. Memang sulit untuk menjatuhkan lautan formasi jiwa, kata Yun Xiao, saya hanya takut sejumlah besar alkemis akan terluka, yang akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada alam bela diri surgawi. Selain itu, tidak ada yang tahu seperti apa sumur iblis kuno sekarang, saya berharap pulau pemisahan misterius itu dapat mengirim lebih banyak orang. Ye Nantian berkata, penguasa pulau itu sangat prihatin tentang ini, itu sebabnya dia mengirim saya dan Hao Feng ke sini, sebagian besar pembudidaya yang kuat di pulau itu ada di sini. Yun Xiao sedikit mengernyit dan berkata, mereka yang bisa dikirim. Apa artinya itu? Mungkinkah masih ada orang di pulau pemisahan misterius yang tidak dapat Anda kirim? Ye Nantian berkata, banyak pembudidaya yang kuat telah berada dalam kultivasi tertutup sejak mereka memasuki Pulau Xuanli,
beberapa telah memeteraikan diri mereka sendiri, kami membutuhkan seseorang untuk membangunkan mereka. Berapa banyak orang yang datang ke lautan pembentukan jiwa kali ini? Tanya Yun Xiao, berapa banyak orang yang ada di seluruh pulau pemisahan misterius? Petik 2. Ben Tingfeng mengerutkan alisnya saat dia mendengarkan, merasa bahwa pertanyaan ini terlalu tiba-tiba. Faktanya, Yun Xiao juga tahu bahwa itu sedikit lancang, tetapi dia benar-benar ingin tahu, bagaimanapun, kekuatan pulau pemisahan misterius adalah kekuatan tempur terkuat di alam ini. Ye Nantian tersenyum dan berkata, saya tidak tahu, bahkan penguasa pulau itu mungkin tidak tahu. Harus ada catatan tentang berapa banyak orang yang telah memasuki pulau pemisahan misterius selama bertahun-tahun, tetapi banyak dari mereka tidak dapat menahan berlalunya waktu selama periode budidaya pintu tertutup atau menyegel diri mereka sendiri, dan banyak dari mereka langsung meninggal. Adapun orang-orang yang pergi ke lautan pembentukan jiwa kali ini, ada total 30 orang, termasuk Hao Feng dan saya. Di antara mereka, 5 adalah alam ilahi ekstrim kosong, 9 adalah alam ilahi yang memegang langit, dan sisanya adalah alam ilahi sejati. Yun Xiao sangat gembira, 30 prajurit negara abadi. Dia bertepuk tangan dan tertawa, mereka cukup untuk menenangkan seluruh dunia, apalagi laut ilahi. Apakah kamu benar-benar optimis? Menurut Hao Feng, kata Ye Nantian dengan cemas, Lu Chongzi melepaskan 36-10 roh jahat arah hari itu, mereka semua adalah pembudidaya alam abadi sejati. Yun Xiao memutar matanya ke arahnya dan berkata, jadi apa? Bukankah dia masih dihancurkan oleh Lord Hao Feng dengan satu tebasan? Selain itu di dunia abadi, di mana ia tidak ditekan oleh kekuatan alam, di lautan formasi jiwa, iblis ditekan oleh kekuatan alam, dan kekuatan mereka sangat berkurang. Kami memiliki 5 keberadaan alam ilahi ekstrim kosong, dan kami juga memiliki Sir Nantian dan Sir Hao Feng, yang hanya selangkah lagi dari alam penciptaan. Jika kita tidak bisa menekan lautan pembentukan jiwa bahkan dengan ini, apakah kita masih bisa bertahan hidup ketika lorong antara dua dunia terbuka dan iblis turun? Ye Nantian mengangguk dan berkata, kamu benar, Anda telah menghilangkan keraguan saya, lagi pula, Anda telah bertarung dengan Lu Chongzi beberapa kali, dan Anda telah menjadi tetua kehormatan lautan pembentukan jiwa dalam 2 kehidupan, Anda tahu situasi di dalam lebih baik daripada kami, yang terbaik bagimu untuk memimpin serangan ini. Aku akan menjadi pemimpinnya. Yun Xiao terkejut, tetapi dia dengan cepat menolak, aku tidak bisa, jika tidak, pasti akan ada masalah dengan kepemimpinan, bagaimana monster-monster tua itu bisa mendengarkan perintahku. Ben Tingfeng juga sedikit mengangguk karena terkejut, berpikir bahwa Yun Xiao cukup bijaksana dan tidak kehilangan akal sehatnya. Ye Nantian tersenyum dan berkata, kamu benar, mari bekerja sama, kami memiliki 2 pemimpin, aku akan memimpin pulau pemisahan misterius dan wilayah suci, dan kamu akan memimpin persatuan bela diri surgawi. Itu bagus. Yun Xiao mengangguk, itu bagus, aku akan mengirim pesan kembali sekarang dan kita akan bertemu di kota cahaya kaca. Dengan itu, Yun Xiao berbalik dan pergi, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Ye Nantian melihatnya pergi dan berkata kepada Ben Tingfeng, cepat kumpulkan orang-orang dari wilayah suci, tinggalkan 1 atau 2 penguasa bela diri puncak untuk menjaga wilayah suci, kalian semua akan mengikutiku ke lautan pembentukan jiwa. Iya, Ben Tingfeng menerima pesanan itu dan segera pergi untuk melaksanakannya. Yun Xiao berjalan-jalan di sekitar wilayah suci beberapa kali lagi, tetapi dia tidak menemukan jejak Meng Wu. Dia bahkan pergi ke sungai langit awan yang hancur lagi, tetapi tidak ada jejaknya. Dia mungkin telah meninggalkan wilayah suci. Dia menghela nafas. Orang-orang yang paling dia rindukan sekarang adalah Hua Qiansu dan Yang Di, serta saudara kandung Meng Wu dan Meng Bai, dan teman baiknya Xuan Hua dan Liu Feiyan. Namun, tergesa-gesa tidak akan membawa kesuksesan. Dia hanya bisa memilah-milah hal-hal satu persatu. Setidaknya, Meng Wu dan Meng Bai tidak dalam bahaya dengan Wei Qing, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat, yang mungkin bukan hal yang buruk. Masalah Hua Qiansu telah berlarut-larut begitu lama, dan tidak ada waktu untuk terburu-buru. Yang Di, Xuan Hua, dan Liu Feiyan adalah prioritas utama. Setelah mengambil keputusan, dia segera menggunakan teknik rahasia untuk mengirim pesan kembali ke Yan Wu, sementara dia pergi ke perpustakaan untuk menemukan Pan Yi dan pergi ke kota cahaya kaca bersama.
Pan Yi sangat enggan, baru setelah Yun Xiao mengatakan bahwa dia akan membawanya untuk melihat pertempuran terakhir antara pembangkit tenaga listrik top yang sebenarnya, dia dengan enggan meninggalkan perpustakaan bersamanya. Pada saat ini, di sebuah kota kecil yang ramai di wilayah utara, orang-orang datang dan pergi. Ada banyak keluarga kaya di kota, dan jalan-jalan dipenuhi dengan permata dan mutiara. Senjata tingkat mendalam dari para seniman bela diri disematkan dengan semua jenis permata yang meningkatkan kekuatan mereka, dan semuanya memancarkan aura kekayaan. Toko-toko kecil di sepanjang jalan penuh dengan semua jenis pil obat dan artefak mistik, menyilaukan mata orang. Seluruh kota seperti pusat distribusi besar untuk barang-barang alkimia, penuh dengan kemakmuran, kekayaan, kebisingan, dan tergesa-gesa. Ini adalah kota yang paling dekat dengan lautan pembentukan jiwa, meskipun ada susunan teleportasi di seluruh dunia yang dapat langsung berteleportasi ke kota tanpa malam Huoshu, aturan dan regulasi di kota itu sangat ketat dan teliti, jadi tidak semua orang menyukainya. Di sisi lain, lingkungan kota cahaya kaca yang santai dan bising menarik sejumlah besar seniman bela diri dan pedagang. Kota cahaya kaca adalah kota kecil dan makmur yang mengandalkan kota tanpa malam, itu seperti bayangan kota tanpa malam, tetapi volume transaksi harian tidak di bawah kota tanpa malam, bahkan ada banyak persenjataan tingkat 9 dan pil obat yang beredar di kota cahaya kaca. Di kerumunan, ada seorang pria dan seorang wanita yang sedang berjalan-jalan dengan santai, mata mereka melihat sekeliling dengan malas, seolah-olah mereka tidak tertarik pada apapun, tetapi juga seolah-olah mereka ingin melihat segalanya. Wajah pria itu kuning dan dia memiliki wajah persegi, dia memiliki alis tebal dan mata besar, dia mengenakan pakaian mewah, wanita itu memiliki kerudung tipis di wajahnya, tetapi kakinya tebal dan pinggangnya gemuk, tidak ada yang mau melihat kedua setelah meliriknya. Mereka berdua berjalan-jalan dengan santai, seolah-olah mereka sedang menikmati kesenangan hidup. Tiba-tiba, terjadi keributan di depan kerumunan, seolah-olah sesuatu telah terjadi, menyebabkan para pembudidaya di kedua sisi jalan berhenti dan melihat ke atas. Apa yang terjadi? Tampaknya ada perkelahian di utara, dan itu keributan yang cukup besar. Utara, sisi utara bukan kawasan bisnis, bagaimana bisa ada orang berkelahi? Selain itu, tim penegak hukum kota cahaya kaca tidak bisa diremehkan. Itu benar, saya pernah mendengar bahwa banyak master alam formasi jiwa memiliki bagian dari perdagangan di kota cahaya kaca, itu sebabnya tim penegak hukum tidak ada duanya dan tidak jauh lebih lemah dari kekuatan super itu. Ada berita, sepertinya bukan pertarungan, saya mendengar bahwa formasi teleportasi dihancurkan, seluruh formasi teleportasi kota cahaya kaca telah dihancurkan. Apa yang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Segala macam suara terkejut terdengar, dan semakin banyak mereka berbicara, semakin yakin mereka, tampaknya susunan teleportasi memang telah dihancurkan, dan sepertinya tidak hanya satu atau dua, sepertinya seluruh area teleportasi telah mengalami pukulan berat. Pria dan wanita itu berdiri di tengah kerumunan, mereka saling memandang, dan mata mereka bersinar ngeri. Wanita itu menarik kerudungnya untuk menutupi hidungnya dan mengirim pesan, "Saudaraku, mungkinkah dia telah menyusul?" Alis tebal pria itu berkerut sejenak sebelum rileks lagi, itu adalah berkah dan bukan bencana, jika itu bencana, kita tidak bisa menghindarinya, mungkin benar, tetapi cahaya kaca kota adalah tempat lahir kita, bahkan jika dia datang, dia hanya bisa bersembunyi di sini. Bahwa Feng Yaoli pasti tahu bahwa kita ada di sini, kata wanita itu, dia takut kita akan melarikan diri, jadi dia menghancurkan zona teleportasi terlebih dahulu, kemudian, dia akan menangkap kita seperti kura-kura di dalam toples. Pria itu mengirimkan suaranya, untungnya, meskipun cahaya kaca kota tidak besar, itu dekat dengan lautan formasi jiwa, selain itu, ada banyak orang di sini, dan ada banyak seniman bela diri yang kuat, kecuali dia membantai seluruh kota, akan sulit baginya untuk menemukan kita dalam waktu singkat. Lalu, apakah menurutmu dia akan membantai semua orang di kota? Tanya wanita itu, tampak khawatir. Ini Bian. Pria itu tertegun sejenak dan tersenyum pahit, mungkin sekarang Anda mengatakannya seperti itu, orang ini adalah orang gila, dan orang gila tanpa kemanusiaan pada saat itu, dia bahkan bisa memperbaiki negaranya sendiri, apalagi kota belaka. Jika begitu banyak orang yang tidak bersalah mati karena kita,
bagaimana kita bisa merasa nyaman? Wanita itu sangat khawatir. Ekspresi pria itu juga menjadi serius, matanya bersinar dengan kecemasan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sebuah kesempatan, di mana kesempatan untuk bertahan hidup ini. Apakah kita akan menunggu alam pembentukan jiwa Hailu Chongzi untuk menyelamatkan kita? Tidak bagus. Mereka membunuh orang. Tiba-tiba, jeritan mengental darah datang dari utara, dan tempat itu segera dilemparkan ke dalam kekacauan. Sejumlah besar orang mulai melarikan diri dari utara. Ekspresi pria dan wanita itu berubah drastis, meskipun cahaya kaca kota tidak besar, itu juga tidak kecil. Kepanikan telah menyebar di sini, sehingga dapat dilihat bahwa sudah ada banyak kematian dan luka di depan. Orang-orang di sekitar keduanya tercengang pada awalnya, dan kemudian mereka juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bukankah membunuh hal yang biasa? Tidak perlu terlalu bingung, itu benar, hehe, sekelompok orang bodoh, sungguh memalukan. Mari kita tunggu sebentar. Tim penegak hukum di kota cahaya kaca benar-benar sampah, mereka sangat lambat dalam menghadapinya. Mereka dilahirkan dalam kesulitan dan mati dalam damai. Kota cahaya kaca sudah lama tidak mendapat masalah. Saya kira tim penegak hukum ini telah merosot. Selain orang-orang yang datang dari utara, orang-orang di sekitar mereka relatif tenang. Tidak, tim penegak hukum telah dibunuh oleh orang itu. Seorang seniman bela diri dengan wajah penuh darah berteriak ngeri, matanya penuh ketakutan. Apa? Kali ini, kerumunan akhirnya menjadi gempar, semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Wajah pasangan itu juga menjadi gelap, dan mata mereka dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Saudaraku, kata wanita itu, dia memang sudah mulai membantai kota. Apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menunggu kekuatan hidup itu muncul, kata pria itu getir. Wanita itu berkata dengan cemas, tetapi korban Xuan Ni terlalu besar, dengan kekuatannya, dia akan bisa memusnahkan seluruh kota dalam waktu kurang dari 2 jam, selanjutnya, kekuatan hidup, seperti apa yang bisa muncul dalam 2 jam ini? Kakak, apakah kamu salah menghitungnya? Pria itu berkata dengan muram, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya telah menghabiskan hidup saya dan menggunakan cermin dewa untuk menghitung peluang bertahan hidup, bagaimana saya bisa salah? Dan setelah saya mempelajari taktik primordial yang sebenarnya, akurasi saya dalam ramalan juga meningkat pesat. Kalau tidak, aku mungkin tidak dapat memprediksi kesengsaraan ini sebelumnya dan menghadapinya dengan baik. Jika bukan karena mantra primordial yang sebenarnya, aku tidak akan bisa mengenali ini. Wanita itu menggerutu. Pria itu mengangguk, inilah artinya memiliki berkat dan kemalangan, sulit untuk menentukan baik atau buruk di dunia ini. Saat ini, kita tampaknya sudah mati, tetapi pada kenyataannya, kita melahirkan kehidupan tanpa akhir. Mereka berdua adalah saudara kandung keluarga Duanmu, Duanmu Yuyu dan Duanmu Chang, sementara mereka sedang mengembangkan taktik primordial yang sebenarnya. Mereka tiba-tiba merasakan niat membunuh, mereka segera membubarkan seluruh keluarga dan berlari keluar tanpa peduli. Hanya dengan meninggalkan gedung kosong dia berhasil melarikan diri dari pengejaran Feng Yaoli. Namun, Feng Yaoli bukanlah orang biasa, dia telah mengejar mereka dari langit ke sini. Baiklah, bahkan jika itu penuh kehidupan, bagaimana dengan orang-orang di kota? Bukankah kelangsungan hidup kita adalah saat kematian mereka? Duanmu Yuyu mengerutkan kening, ekspresinya sedikit sedih saat dia berkata, mungkin hidup kita terlalu berharga, untuk membiarkan kita hidup, surga hanya dapat menukar nyawa orang-orang ini dengan kehidupan kita. Duanmu Chang tertegun dan berkata dengan linglung, saudaraku, kamu juga berpikir begitu. Lalu apakah benar atau salah bagi kita untuk membawa mereka ke kematian demi kita sendiri? Duanmu Yuyu menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa yang bisa mengatakan? Dengan pasti, namun, bahkan semut pun menginginkan nyawanya, jadi bagaimana kita bisa menerima kematian hanya karena kita mengasihani kehidupan orang-orang ini? Itu hanya untuk kebaikan yang lebih besar, kekuatan yang bisa kita tunjukkan jika kita bertahan hidup secara alami akan jauh melampaui orang-orang ini. Duanmu Chang menghela nafas panjang tanpa daya, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan, dan matanya mengungkapkan rasa keengganan dan menyalahkan diri sendiri yang mendalam. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri, kesengsaraan iblis akan datang,
ada hal yang lebih penting untuk Anda lakukan di masa depan, hidupmu secara alami lebih berharga daripada manusia-manusia ini. Tiba-tiba, suara santai datang dari tidak jauh, seorang pria berbaju putih sedang duduk di depan jendela kedai teh, makan kue-kue dengan hati-hati, seolah-olah dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar jendela. Zuo Qingfan, Duan Mu Yuyu terkejut, dan matanya meledak dengan cahaya, dia berkata dengan gembira, haha, jadi kamu yang aku prediksi. Apakah Anda di sini untuk menyelamatkan saya? Terima kasih banyak. Seorang teman yang membutuhkan memang seorang teman. Dia buru-buru berjalan dengan Duan Mu Chang dan duduk di seberang Zuo Qingfan. Ada kue plum flower yang lezat dan sepiring roti di atas meja. Duan Mu Yuyu segera mengambil roti dan mulai makan. Tolong lebih halus, kata Zuo Qingfan sambil mengerutkan kening. Haha, aku sudah lama tidak makan benda ini, saya akan mencobanya untuk mengingatnya. Duan Mu Yuyu meletakkan roti yang telah dia ambil 2 gigitan di piring dan menelannya. Saudara Qingfan, tolong bergerak cepat dan takatkan pria itu untuk mengurangi korban yang tidak perlu. Hehe, Zuo Qingfan terkekeh, orang-orang ini mati karena Anda dan saudara perempuan Anda, apa hubungannya dengan saya? Mengapa saya harus pergi dan menyelamatkan mereka? Wajah Duan Mu Yuyu penuh dengan kepahitan saat dia berkata, meskipun orang terbagi menjadi tinggi dan rendah, hidup mereka sama, bagaimana saya bisa tega melihat orang-orang ini mati berbondong-bondong? Petik 2. Zuo Qingfan tersenyum tipis dan menyesap teh, kamu benar, tapi di jalan seni bela diri, bahkan hidup seseorang pun sangat ringan, apalagi orang lain. Ini Bian. Duan Mu Yuyu tercengang, dia merenung dan berkata, karena itu, selalu lebih baik untuk mengurangi korban sebanyak mungkin. Zuo Qingfan tertawa, bahkan jika kamu benar, bukankah kamu terlalu mementingkanku? Dengan kemampuanku, bagaimana mungkin aku bisa menang melawan Raja Negara Salju? Bukankah kamu mengirimku ke kematianku? Petik 2. Duan Mu Yuyu berkata dengan serius, aku telah menggunakan banyak dewa untuk mengilahi bahwa pasti ada seseorang di kota cahaya kaca yang dapat menekan Feng Yaoli dan menyelamatkan hidupku, itu pasti saudara Qingfan, saya tidak salah, oleh karena itu, saudara Qingfan, Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri, kamu pasti bisa mengalahkan Feng Yaoli itu. Zuo Qingfan menggelengkan kepalanya, sekarang setelah Anda mengatakannya seperti itu, saya yakin bahwa saya bukan orang yang menyelamatkan Anda, orang lain pasti melakukannya. Kamu tidak berbicara tentang Lu Chongzi, kan? Duan Mu Yuyu memelototinya. Siapa tahu? Zuo Qingfan tertawa. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar di kejauhan, sinar cahaya melesat ke langit, dan gelombang kejut kekuatan asal yang menakutkan menyebar, menyebabkan piring dan mangkuk di atas meja berdentang. Duan Mu Yuyu berkata dengan suara yang dalam, mereka ada di sini. Saudara Qingfan, apakah kamu benar-benar tidak akan membantu? Zuo Qingfan mengambil cangkir tehnya dan menyelesaikannya dalam satu tegukan, dia meletakkannya di atas meja dengan dentang dan berkata, tentu saja tidak. Jika kita tidak menghentikannya, sekarang, kota ini akan hancur, ikutlah denganku untuk berperang. Zuo Qingfan bangkit dan membuat gerakan meraih dengan tangan kanannya, tombak surgawi putih perak muncul di tangannya, auranya melonjak ke langit, dan dia tampak menakjubkan. Duan Mu Yuyu berkata dengan kaget, lalu mengapa kamu ragu-ragu sekarang? Bukankah kita baru saja minum teh sore? Zuo Qingfan bertanya, kami hampir selesai makan, ayo lakukan, sosoknya berkedip dan menghilang dari meja. Ledakan. Seberkas cahaya putih melesat ke toko, dan tempat di mana mereka bertiga langsung berubah menjadi ketiadaan, seluruh toko menguap dan tidak ada lagi. Duan Mu Yuyu, keluar, aku sudah bisa merasakan auramu. Suara Feng Yaoli terdengar, dengan kilatan cahaya, dia muncul di reruntuhan dan melihat sekeliling dengan ekspresi dingin. Ketika Zuo Qingfan telah melepaskan kekuatannya sebelumnya, dia telah merasakan fluktuasi energi elemen yang sangat kuat. Namun, ketika dia menggunakan indera ilahinya untuk memindai area tersebut, dia tidak mendeteksi aura apapun, hanya ada sejumlah besar aura kacau yang tersebar ke segala arah ketakutan. Duan Mu Yuyu, kamu pria yang tercela, Anda telah menyeret seluruh kota ke neraka hanya untuk bertahan hidup, apakah menurut Anda orang seperti itu layak mewarisi mantra primordial sejati dan 9 staf bintang berkilau? Keluar dari sini. Wajah Feng Yaoli menjadi gelap lagi ketika dia tidak dapat menemukan orang itu, ekspresi membunuh keluar dari matanya.
Orang yang mudah marah harus memiliki diet ringan, ini dapat menyehatkan hati dan menurunkan panas internal, mencapai puncaknya. Suara Zhuo Qingfan terdengar, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Feng Yaoli sudah menusukkan pedangnya ke dalam kehampaan, cahaya putih pekat meledak, dan seluruh kehampaan terbelah. Ledakan, pedang es menghantam lautan luas seperti debu, dan lapisan es segera terbentuk, menutupi tombak dan membekukan tangan Zhuo Qingfan. Dia menatap lautan luas seperti debu dan tersenyum, aku bahkan belum selesai berbicara dan kamu marah lagi. Metode Anda terlalu merepotkan, ketika saya marah, saya ingin membunuh orang dapat menurunkan kemarahan saya dan menyehatkan hati saya, ini sangat sederhana. Feng Yaoli berkata dengan dingin, matanya seperti es yang tidak akan mencair selama 10.000 tahun saat dia menatap Zhuo Qingfan dengan tatapan mengejek, tiba-tiba, tatapan aneh melintas di matanya, siapa kamu? Saya hanya seorang seniman bela diri yang memiliki rutinitas teratur, pola makan yang teratur, dan bersikeras berlatih seni bela diri setiap hari, jawab Zhuo Qingfan. Kalau begitu kamu bisa mati. Feng Yaoli tidak bisa repot-repot menyia-nyiakan napasnya pada Zhuo Qingfan, dengan memutar pergelangan tangannya, embun beku pada pedang dingin menekan sekali lagi, membuat suara retak, Zhuo Qingfan terpaksa mundur beberapa langkah, sekarang, tidak hanya lengannya, tetapi seluruh tubuhnya tertutup es tebal. Tangan kiri Zhuo Qingfan membentuk gerakan mantra dan meraih tombaknya, lautan luas seperti debu dan lapisan es di tubuhnya langsung mencair, cahaya merah samar muncul di kulitnya, dan rune muncul di tombak satu persatu, suara ombak yang menghantam laut bisa terdengar dari dalam. Tiba-tiba, cahaya putih terbang keluar dari kehampaan dan berputar, langsung mengenai Feng Yaoli dari belakang. Di dalam cahaya itu ada penguasa Jade, yang juga telah diaktifkan hingga batasnya, rune melayang di atas penggaris, mengeluarkan suara mendengung. Jelas bahwa Duanmu Yuyu lebih suka mengorbankan penguasa giok ini untuk berhasil dalam serangan diam-diamnya. Haha, aku sudah menemukanmu. Feng Yaoli tertawa terbahak-bahak, dan matanya bersinar karena kegembiraan, kekanak-kanakan. Dia meraih dengan tangan kirinya, dan cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun dari lengannya dan berkumpul di telapak tangannya, kemudian, dia menamparkan penguasa giok. Ledakan, saat cahaya perak menyentuh penguasa giok, itu meledak, namun, rune tidak menghilang, mereka berubah menjadi cahaya tajam dan menebas dengan benturan. Zhuo Qingfan mengambil kesempatan itu dan berteriak, 1000 keping batu giok akan hancur ketika 1000 mil es membeku, salju memantulkan pegunungan dan sungai, dan guntur menyerang. Cahaya yang menyilaukan meledak dari lautan luas duniawi dan menyatu dengan Zhuo Qingfan, seolah-olah Zhuo Qingfan diselimuti lapisan lampu merah saat dia menekan Feng Yaoli. Kedua belah pihak menyerang pada saat yang sama, momentum pedang Feng Yaoli berbalik dan membentuk alam pedang di depannya. Dengan ledakan dia terlempar mundur beberapa ratus kaki, Feng Yaoli merasakan lengannya mati rasa, seluruh dunia pedang telah menjadi tidak stabil di bawah pengaruh kedua kekuatan tersebut. Siapa kamu? Dia tidak bisa menjadi siapa-siapa. Feng Yaoli bertanya dengan heran, namun, ketika dia mengangkat kepalanya, Zhuo Qingfan sudah tidak ada lagi, bahkan Duanmu Yuyu sepertinya telah menghilang. Bisakah kamu bertahan hidup hanya dengan menghindar? Selain itu, aku sudah mengalami apa yang kamu lakukan barusan, dan itu tidak akan berpengaruh bahkan jika kamu menggunakannya lagi, mengapa kamu tidak keluar dengan patuh dan aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Benarkah, jika kami menonjol dengan patuh, bisakah Anda benar-benar membiarkan kami pergi? Sosok Zhuo Qingfan muncul dalam kehampaan, dan dia bertanya dengan tulus. Murid Feng Yaoli berkontraksi, dan dia berkata dengan dingin, itu akan tergantung pada apakah kamu benar-benar jujur atau tidak. Pedang dingin menari di udara, dan niat dingin terpancar darinya, mengunci Zhuo Qingfan. Ya, saya benar-benar jujur. Tolong lepaskan aku, kata Zhuo Qingfan sambil tersenyum, matanya menyipit. Di mana Duanmu Yuyu? Feng Yaoli bertanya. Zhuo Qingfan merentangkan tangannya dan menggelengkan kepalanya, saya tidak akrab dengannya, saya baru saja makan dengannya. Kamu tidak jujur, kata Feng Yaoli. Saya tidak bersalah. Zhuo Qingfan buru-buru berkata, saya mengatakan yang sebenarnya. Mata Feng Yaoli tiba-tiba menjadi dingin dan membunuh, kerajaan salju muncul di pedangnya, dan salju menutupi langit,
membekukan segalanya dalam jarak 1000 mil, jika Anda tidak berperilaku, Anda bisa mati. Sialan, Anda hanya mencoba menipu saya dengan satu kalimat. Lautan luas seperti debu bersinar dengan cahaya biru, sungai-sungai di dalamnya melonjak dan bergabung dengan lautan, membentuk penghalang biru setinggi 100 kaki dan menahan kekuatan yang dapat menggulingkan sebuah negara. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara yang kuat bergema dari tekanan kedua kekuatan, bergemuruh antara langit dan bumi, tekanan spiritual yang kuat menyebar, dan segala sesuatu dalam radius 10.000 kaki menjadi kabur, semua bangunan dan orang-orang berubah menjadi abu. Mata Feng Yaoli membelalak ketika dia menyadari bahwa itu Zhuo Qingfan telah berhasil memblokir pedangnya yang bisa menggulingkan sebuah bangsa, matanya menjadi dingin saat dia berkata, "Kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan, pantas saja kamu berani melompat-lompat di depanku." Matanya berubah menjadi abu-abu, dan cahaya emas dan perak melesat keluar dan mengenai tekanan roh dengan keras, mengirimkan gelombang cahaya ke segala arah. Bum bum bum, lautan luas seperti penghalang pesona debu runtuh seketika, murid Zhuo Qingfan berkontraksi, dan dia membuat segel tangan dalam sekejap, dia menghilang dari wajah kekuatan penghancur gunung. Ledakan, pedang Qing Cheng menebas, dan kekuatan menakutkan membelah langit dan bumi sejauh ribuan mil, tetapi dia meleset. Apa? Mata Feng Yaoli membelalak seperti lonceng tembaga, dia melihatnya dengan tidak percaya dan sedikit linglung, itu tidak mungkin, kekuatan ilahi macam apakah saya ini? Itu bisa menerobos udara dan terbang menjauh di bawah pedangku. Setelah beberapa saat, Feng Yaoli kembali sadar dan berkata dengan dingin, "Sepertinya kamu benar-benar tidak ingin hidup, lalu pertama-tama aku akan membantai kota ini dan menggunakan segel penyegelan langit untuk menyegel tempat ini, maka aku akan menggunakan skill primordial sejati untuk menyimpulkan lokasimu dan melihat apa yang bisa kamu lakukan." Dia mengangkat pedangnya dan menebas area urban yang belum dihancurkan, ada gemuruh terus-menerus, dan setiap pedang membelah bumi sejauh 1000 mil, menyebabkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya mati. Cahaya emas dan perak di matanya melesat tanpa menahan diri, kota yang telah makmur selama ribuan tahun itu hancur menjadi reruntuhan dalam satu hari, dan lalu lintas yang sibuk berubah menjadi neraka yang hidup. Sejumlah besar seniman bela diri tersebar seperti burung dan binatang buas, melarikan diri ke segala arah kota cahaya kaca, namun, mereka masih memiliki peluang tipis untuk bertahan hidup, dan mayat-mayat berserakan di mana-mana. Beberapa seniman bela diri tidak melarikan diri tetapi malah menyerang Feng Yaoli, mereka meraung dan menyerangnya, tetapi mereka juga langsung terbunuh, tubuh mereka tidak ada lagi, dan mereka berubah menjadi abu. Tiba-tiba, Feng Yaoli berhenti mengangkat pedangnya, dia berbalik sedikit dan melihat kehampaan di kejauhan. Fluktuasi udara tumbuh dari lemah menjadi kuat, meskipun mereka sangat lemah sehingga hampir tidak terdengar, indera tajam Feng Yaoli telah menangkap mereka. Oh, akhirnya mau tidak mau ingin keluar. Hahaha, Feng Yaoli tertawa terbahak-bahak dan berkata, apakah karena kamu tidak tahan dengan pembunuhan? Atau tidak tahan takut pada diri sendiri? Haha, kamu benar-benar manusia yang lemah dan lemah. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di kehampaan dan terkoyak, dengan kilatan lampu hijau, sesosok melangkah keluar. Apa yang terjadi? Pria itu berjalan keluar dari kehampaan, dia tercengang saat melihat reruntuhan di depannya, kemudian, dia melihat Feng Yaoli di kejauhan dan bahkan lebih tercengang. Li Yun Xiao. Feng Yaoli tiba-tiba berteriak dan melebarkan matanya, kemudian dia menjadi gembira, haha, aku baru saja akan pergi mencarimu, tapi kamu datang ke sini sendiri. Tidak punya waktu untuk mencari Duanmu Yuyu, dia muncul di depan Yun Xiao dalam sekejap, mengulurkan tangannya, dan berkata, beri aku sisa jiwa. Yun Xiao memegang lengannya dan menyentuh pangkal hidungnya saat dia bertanya dengan curiga, apakah kamu melakukan ini? Dia memalingkan wajahnya sedikit ke samping dan melihat ke kehampaan barat daya, siapa itu? Keluar, jantung Feng Yaoli berdetak kencang, dia buru-buru melihat ke arah barat daya, dan pedang di tangannya terangkat, dan dia dengan cepat menebas. Desir, langit terbelah menjadi dua, nyala api tiba-tiba naik dari arah itu dan membakar jimat biru menjadi abu, Duanmu Yuyu dan Duanmu Chang segera muncul. Kalian saudara kandung. Yun Xiao tercengang, kalian saudara kandung. Mengapa kamu bersembunyi setelah memakannya?
Duanmu Yuyu tersenyum pahit, saya baru saja makan siang dengan Zuo Qingfan, saya kenyang, jadi saya tidur siang. Zuo Qingfan, dia juga di sini. Yun Xiao cukup terkejut, dia menyapu indera ilahinya, tetapi tidak bisa merasakan keberadaan Zuo Qingfan sama sekali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sangat terkejut, teknik indera spiritualnya saat ini tidak tertandingi di dunia, tetapi itu masih salah satu yang terbaik, dia tidak menyangka teknik kekosongan yang hebat begitu indah. Dia benar-benar ingin menggunakan cahaya Dewa Penyihir untuk melihat apakah itu bisa mematahkan teknik kekosongan besar, tetapi dengan Feng Yaoli dan Duanmu bersaudara yang hadir, itu bukan saat yang tepat untuk menggunakannya, dia hanya bisa berkata, apa yang kalian lakukan di sini? Petak umpet dan cari dan bantai kota. Dia mengerutkan kening saat dia melihat reruntuhan kota, lebih dari setengah kota telah dihancurkan, ada noda darah dan anggota tubuh yang patah di mana-mana, itu adalah pemandangan yang mengerikan, matanya tidak bisa menahan kemarahan. Jangan terlibat dalam hal ini, kata Feng Yaoli, cepat dan berikan aku sisa jiwa. Dia memiliki tatapan yang tidak sabar. Memberikannya padamu. Yun Xiao mencibir, kami setuju untuk memberikannya kepadamu setelah kamu membunuh Lu Chongzi, tetapi apakah kamu membunuhnya? Feng Yaoli mendengus, jika aku tidak menahan Lu Chongzi untukmu, kamu akan mati di dunia abadi, Anda harus tahu cara membalas budi. Ya, seseorang harus tahu bagaimana membayar hutang syukur, tetapi dia juga harus menepati janjinya, kamu tidak melakukan apa yang kamu janjikan dan kamu masih memiliki wajah untuk meminta sesuatu kepadaku. Yun Xiao menjawab dengan dingin, jelas tidak berniat memberikannya padanya. Feng Yaoli berkata dengan dingin, aku tidak ingin menjadi musuhmu, dan kamu juga tidak ingin menjadi musuhku, kan? Selama kamu memberiku sisa jiwa, kita akan memutuskan semua ikatan dan berpisah. Aku tidak mau, kata Yun Xiao, tapi aku tidak takut jika kamu menggangguku dan tidak masuk akal, selain itu, tidak ada apa-apa antara Anda dan saya, kami selalu berada di sisi yang berbeda, Li Yun Xiao, teriak Duanmu Yuyu, pria ini kejam dan kejam, Anda tidak boleh memberinya jiwa yang tersisa untuk meningkatkan kekuatannya. Brengsek, sosok Feng Yaoli melintas dan dia berteleportasi di depan Duanmu Yuyu, niat membunuhnya meluap saat dia berkata dengan dingin, mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri kali ini. Pedang es menyapu dan membeku 1000 mil. Tubuh Duanmu Yuyu dan Duanmu Chang menjadi lamban seolah-olah telah dibekukan, gerakan mereka menjadi lamban saat mereka menyaksikan pedang menebas, mereka tidak bisa menghindar tepat waktu. Wajah Yun Xiao sedikit berkedip, dalam sekejap, dia berteleportasi dan melemparkan pukulan, cahaya keemasan mengkilap menghantam pedang, menghancurkan es dan salju di langit, pedang itu sedikit bergetar, lalu menyimpang dan meleset, Li Yun Xiao. Apakah kamu benar-benar ingin menentangku sampai akhir? Feng Yaoli berkata dengan tegas, matanya dipenuhi dengan kemarahan yang hebat saat dia meremehkannya. Yun Xiao tidak takut sama sekali, dengan senyum tipis, dia berkata, aku tidak akan melawanmu, aku hanya mencoba menyelamatkan Tuan Muda Yu. Itu berarti kamu akan melawanku, lalu pergi ke neraka. Udara dingin keluar dari pedang es, pedang kekerasan Qi seperti badai salju, menyapu. Feng Yaoli tahu bahwa pertempuran ini tidak akan sederhana, tubuhnya membengkak, dan 2 tanduk tumbuh di kepalanya, sisik menutupi tubuhnya inci demi inci, dan dia berubah menjadi bentuk asli dari naga bencana setinggi 8 kaki. Mati. Setelah menebas dengan pedangnya, tangan kirinya mengembun lagi, petir emas dan perak melintas di ujung tinjunya dan mengikuti pedang Qi yang kejam dan dingin. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, dan esensi guntur melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi guntur berwarna-warni dan menyebar, kemudian, dia meraih palu surgawi dengan kedua tangan dan menghancurkannya. Ledakan. Pedang es dan es dingin menembus kilat tanpa perlawanan dan menebas palu surgawi, kedua kekuatan itu meledak, mengguncang langit sampai setengah hijau dan setengah biru. Kemudian, badai petir emas dan perak menyambar petir hijau, seperti penusuk yang menembus lubang. Yun Xiao segera merasakan tekanan yang sangat kuat, dan sulit baginya untuk menjaga keseimbangan, dia dengan cepat mengumpulkan semua Thunderbolt di langit dan memadatkan mereka di sekitar tubuhnya seperti baju besi, lalu mundur ribuan kaki jauhnya, memungkinkan pedang Qi menebasnya dari segala arah.
Wajah Feng Yaoli berubah tidak sedap dipandang, kekuatan Yun Xiao tampaknya lebih kuat daripada ketika dia berada di alam kehidupan abadi. Pertempuran antara Yun Xiao dan Luan Yu di dunia abadi telah terpatri dalam di benaknya, jika pertempuran mencapai klimaks itu, dia mungkin tidak bisa menang dalam situasi berbahaya. Duanmu bersaudara dan Zuo Qingfan, yang menatapnya dengan tamak, goyahkan niat membunuhnya. Yun Xiao bisa melihat goyahan di hatinya, Feng Yaoli, aku bisa memberimu gumpalan jiwa itu, selama kamu bersumpah untuk setia padaku selama 10 tahun. Tidak sopan, kamu benar-benar ingin memperbudakku. Feng Yaoli sangat marah, keberanian dan ambisi Anda benar-benar di luar imajinasi. Sejak tuan ini lahir, tidak ada yang berani begitu kasar. Keinginan membunuhnya, yang baru saja goyah, menjadi kuat lagi karena kata-kata Yun Xiao telah membuatnya marah, mati. Petir dua warna yang kuat meledak dari tubuh Wu Dou, menembak ke langit dari kedua tanduknya. Awan gelap bergemuruh dan langit dan bumi bergemuruh, cahaya dua warna berputar-putar di langit, membentuk diagram taiji besar yang mengembang tertiup angin dan menutupi 1000 kaki. Tidak bagus, cepat lari. Duanmu bersaudara segera bereaksi dan berubah menjadi seberkas cahaya, namun, ruang di depan mereka tiba-tiba berputar, dan Feng Yaoli berteleportasi, menghalangi jalan mereka. Kakak dan adik itu menjadi pucat karena ketakutan, saat mereka hendak berbalik dan melarikan diri, mereka menemukan bahwa kekuatan asal mereka telah dibelenggu, dan mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap di udara. Feng Yaoli mendengus dingin, dengan genggaman biasa, petir emas terbang keluar dan berubah menjadi tali yang mengikat keduanya erat-erat. Yun Xiao tercengang, dia tidak menyangka Feng Yaoli akan mengubah lawannya dan mengalahkan saudara kandung Duanmu. Ketika dia menggunakan segel penyegelan langit, dia langsung melarikan diri, dengan indera ilahinya yang tajam, ditambah dengan kekuatan spiritual dan teknik pelariannya yang kuat, tidak mudah untuk menyegelnya. Hei, apa yang terjadi? Anda tiba-tiba menyerah di tengah pertempuran, apakah Anda meremehkan saya? Mata Yun Xiao berkedip ketakutan, tapi dia berkata dengan tenang. Bersambung.